Swallowed Star Chapter 1139-1140 Bab 1139, Yuan Ao Master. Menurut daerah yang diberikan Dewa Leluhur kepada saya, itu seharusnya berada di wilayah rahasia Yuan Ao. Di planet mineral yang gersang, makhluk perak memecahkan batu keras. Batu-batu itu beterbangan dan makhluk itu sudah berdiri di angkasa. Luo Feng melihat ke langit di kejauhan, berdiri di angkasa. Ini adalah tempat terdekat dengan wilayah rahasia Yuan Ao yang bisa dituju oleh budak-budakku. Luo Feng mengangguk, lalu mengubah tubuh dewasanya. Tubuh penduduk asli kembali ke cincin dunia sementara pemimpin Istana Awan Darah muncul. Pemimpin Istana Awan Darah menggelengkan ekornya, dan Istana Awan Darah muncul. Pergilah, dia memasuki Blood Cloud Palace Leader dan mempercepat. Dia segera memasuki alam semesta yang gelap dan mulai melakukan perjalanan dengan cepat melalui alam semesta yang gelap menuju wilayah rahasia Yuan Ao. Bagaimanapun, dia hanya bekerja untuk sekolah Dewa Leluhur, dan itu tidak mendesak. Luo Feng tidak akan berteleportasi, karena akan melelahkan untuk teleportasi terus-menerus selama lebih dari 1 hari. Di sisi lain, bepergian dengan Blood Cloud Palace jauh lebih lambat daripada teleportasi tetapi masih relatif cepat di alam semesta yang gelap. Di dalam wilayah rahasia utama wilayah manusia, 2 makhluk berdiri di dekat istana pemimpin kota Primal Chaos. Salah satunya adalah Primal Chaos City Leader, dan yang lainnya adalah pendiri Hugeax. Kekacauan, kata pendiri kapak besar. Saya memutuskan untuk pergi ke laut semesta. Saya mungkin akan jauh dari alam semesta asli untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas masalah dalam umat manusia. Laut semesta, pemimpin kota Primal Chaos mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama. Untuk makhluk seperti pendiri kapak besar, akan membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk 1 kali pelatihan. Inilah mengapa ketika pendiri kapak besar berkata lama sekali, itu mungkin berarti waktu yang lama. Bahkan mungkin dihitung menggunakan era. Namun, Primal Chaos City Leader bingung karena dia tidak berpikir perlu waktu lama bagi pendiri kapak besar untuk menjelajah ke laut semesta. Pemimpin kota Primal Chaos memandang pendiri kapak besar dengan kaget. Apakah begitu? Itu benar, aku memutuskan untuk pergi ke Tilted Peak Sector, kata pendiri kapak besar, mengungkapkan niat sebenarnya. Kapak besar, kata Primal Chaos City Leader, sektor puncak miring. Saya mendapat diagram sisa sektor puncak miring, kata pendiri kapak besar. Dengan sisa diagram itu, saya dapat memeriksa beberapa area pada diagram itu. Dan jika saya beruntung, saya mungkin memperoleh harta karun sejati. Bahkan jika saya tidak cukup beruntung, saya mungkin juga mendapatkan harta karun sejati tipe domain puncak. Diagram sisa, kata Primal Chaos City Leader dengan gembira. Diagram sisa sektor puncak yang miring. Ya. Pendiri kapak besar mengangguk sambil tersenyum. Bahkan pemimpin kota Primal Chaos sangat senang dengan berita itu. Universe Ocean adalah tempat yang lebih luas dan lebih berbahaya dari alam semesta aslinya. Itu tidak terbatas. Tidak ada makhluk hebat yang tahu akhir dari samudera semesta. Master tertinggi alam semesta adalah orang-orang yang rendah hati di alam semesta asli. Namun, di samudera semesta, mereka semua galak dan licik, berkelahi dan merebut setiap kesempatan. Universe Ocean adalah tempat harta paling sejati lahir. Hampir semua harta karun sejati tertinggi berasal dari tempat misterius di samudera semesta seperti sektor puncak miring. Itu adalah tanah ekstremis paling berbahaya di lautan semesta. Tapi ada semua jenis harta karun sejati dan bahkan harta karun sejati tertinggi yang tersembunyi di sektor puncak miring. Tentu saja, itu juga sangat berbahaya. Kemungkinan tersesat saja sudah cukup untuk membuat takut para master tertinggi alam semesta. Tidak ada petunjuk arah di dalamnya, dan sangat mudah tersesat. Bahkan para master tertinggi alam semesta yang mampu mempertahankan diri mereka dari segala jenis bahaya mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari Tilted Peak Sector. Bahkan para master tertinggi alam semesta tidak akan berani berpetualang di sana tanpa peta, tapi tidak ada peta lengkap Tilted Peak Sector. Untungnya, ada peta beberapa area yang dibuat oleh semua makhluk hebat yang berpetualang di dalamnya. Dan mereka menggabungkan peta area tersebut menjadi diagram sisa. Diagram sisa sangat dihargai oleh semua kekuatan di alam semesta. Semakin langka diagram yang tersisa, semakin sedikit petualang yang akan hadir di area yang digambarkan.
yang berarti peluang lebih tinggi untuk menemukan harta karun sejati. Satu diagram sisa tidak cukup berharga untuk diperjuangkan oleh para master tertinggi alam semesta. Ini adalah sisa diagram dari sektor puncak yang miring, kata pendiri kapak besar dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan apa yang saya tahu, hanya ada sedikit petualang di sana. Saya mendapatkan diagram sisa ini karena keberuntungan, dan saya harus sampai di sana secepat mungkin. Kugeaks, tubuh asliku akan ikut denganmu, kata Primal Chaos City Leader. Tidak, pendiri kapak besar menggelengkan kepalanya. Semakin dalam di Tilted Peak Sector, semakin berbahaya jadinya. Suara ekstasi saja mampu membuat Master Alam Semesta jatuh ke dalam tidur abadi. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Benar, kekuatan yang tersembunyi di Tilted Peak Sector lebih menakutkan daripada Master tertinggi alam semesta. Bahkan jika dia memiliki teknik klon, tubuh lainnya akan terpengaruh jika salah satu jiwa tubuhnya terkontaminasi, di mana dia akan jatuh ke dalam tidur abadi, yang tidak jauh berbeda dengan kematian. Saya tahu semua area paling berbahaya di sektor puncak kemiringan, kata pendiri kapak besar. Hidupku tidak akan dalam bahaya kecuali aku pergi ke daerah itu. Namun, aku akan mengikuti gambar sisa itu dengan ketat, dan jika itu salah, aku akan segera kembali. Oke, hati-hati, kata Primal Chaos pemimpin kota. Hahaha, sudah sangat beruntung bagiku mendapatkan diagram sisa ini. Dan diagram ini mencakup area yang luas, kata pendiri kapak besar. Itu mungkin dibuat oleh kekuatan sebelum inkarnasi hibah. Aku bisa mencari lebih jauh menggunakan diagram sisa. Dan jika aku cukup beruntung, aku bisa mendapatkan harta sejati tertinggi dengan menghabiskan cukup waktu. Kamu akan bertanggung jawab atas segalanya sekarang. Pendiri kapak besar menghilang. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri di langit untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Jika pendiri kapak besar bisa mendapatkan harta karun sejati tertinggi, kita manusia akan lebih kuat. Dia memindahkan dirinya kembali ke istananya. Luo Feng bergerak cepat melalui alam semesta yang gelap melalui Blood Cloud Palace dan tiba di wilayah rahasia di sudut alam semesta asli dalam 8 hari. Itu adalah wilayah rahasia Yuan Ao. Wilayah rahasia Yuan Ao. Luo Feng berdiri di ruang wilayah rahasia Yuan Ao. Dia melambaikan tangannya, dan katak emas muncul. Matanya masih abu-abu. Ini pasti wilayah rahasia Yuan Ao. Berdasarkan informasi dari Dewa Leluhur, ada 12 tanah luas di wilayah rahasia Yuan Ao. Yang terkecil memiliki diameter 1 tahun cahaya, dan yang terbesar memiliki diameter hampir 8 tahun cahaya. Ada banyak bentuk kehidupan dari ras lain yang hidup di sana. Luo Feng mengangguk. Seluruh wilayah rahasia adalah milik Yuan Ao Master. Ada sejumlah besar makhluk hidup yang hidup di tanah yang luas itu. Dan itu normal jika banyak penguasa sektor lahir di tanah itu. Namun, hanya sejumlah kecil bentuk kehidupan khusus yang ada di satu wilayah. Dan semakin sedikit bentuk kehidupan yang ada, semakin besar pengasuhan yang dapat mereka terima. Meskipun ada banyak individu di sini, jumlah makhluk hebat jauh lebih kecil daripada yang ada di wilayah lain. Ada begitu banyak nyawa, dan mudah bagi petarung abadi untuk dilahirkan. Namun sulit bagi ksatria alam semesta untuk dilahirkan, pikir Luo Feng. Dan tidak ada master alam semesta lain di wilayah rahasia Yuan Ao selain Master Yuan Ao. Selain itu, Master Yuan Ao adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Yuan Ao Master adalah makhluk hidup spesial dengan kekuatan yang sangat besar, dan dia menjelajahi alam semesta sendirian. Dia pasti merasa kesepian. Yang mungkin itulah sebabnya dia merebut bentuk kehidupan di alam semesta dari ras yang lebih lemah. Dia menangkap ratusan juta orang dari berbagai ras. Yang paling kuat dari mereka mungkin hanya seorang ksatria alam semesta yang tidak berani melawan Master Alam Semesta. Selain itu, Yuan Ao Master hanya merebut ratusan juta nyawa dari triliunan bentuk kehidupan dalam sebuah perlombaan. Ada begitu banyak ras di alam semesta. Dan selain ras puncak dan ras kuat, ada banyak ras biasa dan ras lemah. Yuan Ao Master telah merebut makhluk hidup dari 100 ras yang berbeda dan menempatkannya di 12 negeri yang luas untuk mereka kawinkan. Semakin banyak kehidupan yang lahir di tanah itu, dan Yuan Ao Master terus memperluas tanah itu. Sekarang, ada miliaran orang di tanah itu. Ada pejuang abadi yang lahir di tanah itu, dan bentuk kehidupan biasa percaya pada pejuang abadi itu dan mengikuti mereka. Tentu saja, ada dewa tertinggi di 12 negeri itu. Itu adalah dewa tertinggi Yuan Ao, disembah oleh semua di 12 negeri.
Yuan Ao Master merebut semua bentuk kehidupan itu, dan dia memanipulasi perang abadi dengan menggunakan pejuang abadi di bawahnya, bisik Luo Feng. Bentuk kehidupan biasa saling bertarung dalam perang abadi di mana banyak makhluk besar dilahirkan. Ribuan pejuang abadi memanipulasi perang abadi, dan perang itu seperti tempat pembuktian. Lusinan ksatria alam semesta lahir dalam konflik, diikuti oleh ribuan yang abadi pejuang. Luo Feng tersenyum. Tentu saja, para ksatria alam semesta itu tidak berguna, karena dia telah membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dengan satu gerakan. Nilai sebenarnya dari para ksatria alam semesta itu adalah potensi mereka untuk menjadi penguasa alam semesta, bahkan salah satunya. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Leluhur, sesuatu yang berbahaya bagi alam semesta terjadi di sini. Luo Feng mengangguk. Aku akan pergi ke tanah mereka dan memeriksa mereka. Setelah semua kehidupan di wilayah rahasia yang di tanah mereka. Luo Feng menteleportasikan dirinya 1000 tahun cahaya jauhnya, dan seketika, dia telah melakukan perjalanan jutaan tahun cahaya. Tiba-tiba, tanah tanpa batas muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu dari 12 tanah milik Yuan Ao Master. Ini pasti Juean Land. Bab 1140, Benua Gelap. Ada selaput cahaya 7 warna yang setipis selembar film tinggi di langit menutupi benua yang luas. Itu memiliki perlawanan yang sangat kuat, tetapi Luo Feng dapat dengan mudah melewatinya. Perlawanan ini, saya pikir hanya seorang penguasa sektor yang bisa menembus. Luo Feng mengangguk sedikit, lalu menuju ke bawah ke tanah. Hanya berada tinggi di langit, Luo Feng bisa merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat dari bawah. Itu sangat kuat sehingga Luo Feng terkejut. Kekuatan yang begitu kuat, katanya. Saya pikir hanya tingkat alam semesta yang bisa terus terbang di bawah kekuatan seperti itu. Dia hanya berkelebat di udara sebentar sebelum dia mendarat di tanah yang luas. Saat kakinya menyentuh tanah saat dia mendarat, kekuatan hisap yang kuat melemah hingga hampir bisa diabaikan. Semuanya dalam sekejap. Luo Feng berkomentar dengan enteng. Master Yuan Ao benar-benar mencurahkan banyak pemikiran dan upaya ketika dia menciptakan 12 benua ini. Satu benua besar dan satu membran cahaya 7 warna. Pasti ada gaya tolak di antara keduanya agar tidak terasa kekuatan tolak yang begitu kuat saat mendarat. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kemampuan Master Yuan Ao yang muncul selama periode paling awal setelah kelahiran alam semesta. Setidaknya, usahanya terbukti dalam penciptaan 12 benua ini. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Ini adalah dataran kosong dalam kegelapan yang gelap gulita. Pada pandangan pertama, ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa tergeletak di tanah, dan banyak yang sudah membusuk. Ada beberapa yang masih kokoh dan utuh. Jelas, kematian belum lama ini. Medan perang ini menempati ruang seluas sekitar 6.000 mil, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Di antara mayat yang tergeletak di sekitar, ada beberapa yang sangat terampil, sementara yang lain biasa-biasa saja. Yang terbaik di sini hanyalah seorang penguasa sektor. Dengan kekuatan ketuhanannya, dia menyelidiki seluruh medan perang dan menemukan mayat dari 3 penguasa sektor. Satu terkubur jauh di bawah tanah sementara 2 lainnya tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Di kedua sisi medan perang, ada kota kuno yang sangat megah. Di tembok yang mengelilingi kedua kota, untuk jarak setidaknya 6.000 mil, ada sejumlah besar prajurit berpatroli. Prajurit ini tampak seperti mereka semua berasal dari ras yang berbeda. Dan tembok kota berbau darah, seolah-olah mereka menceritakan kisah paling kejam yang ditemukan dalam sejarah perang. Medan perang, umpan yang tak tertembus di kedua sisi. Luo Feng mengalami transformasi cepat di mana sayapnya menjadi warna hijau tua, dan gaya rambutnya menjadi pendek dan merah menyala. Kulitnya juga menjadi hijau tua. Penampilan ini menyerupai tentara dari salah satu ras yang berhasil dia deteksi ketika dia menyelidiki tempat itu dengan kekuatannya yang saleh. Saya tidak bisa mengidentifikasi ras ini sama sekali. Dia melakukan penyelidikan dengan kesadarannya, dengan cepat memindai alam semesta virtual. Tetapi apa yang dia temukan membuatnya sangat terkejut. Klan Kahering, ras kecil yang lemah ini sudah lama menghilang dari alam semesta. Hanya beberapa sisa darinya yang tersisa di wilayah Yuan Ao. Luo Feng menghela nafas. Sebelumnya, ketika Yuan Ao Master merampok dengan ganas, siapa yang mengira dia akan meninggalkan jejak klan Vulture ini? Dengan satu langkah, Luo Feng melintasi perbatasan kota yang megah, yang jaraknya lebih dari 6.000 mil dari tempat dia berada.
Luo Feng muncul di langit di atas kota yang sangat mewah dan luas di mana ribuan orang sibuk dengan kegembiraan. Luo Feng diposisikan tinggi di langit, jadi secara alami, bentuk kehidupan biasa itu tidak akan bisa melihatnya. Luo Feng memeriksa katak emas yang dia pegang di telapak tangan kirinya. Kedua matanya masih abu-abu. Masih abu-abu. Setiap benua sangat masif. Kodok dengan mata abu-abu ini hanya akan dapat mendeteksi jika saya berada dalam jarak 60 juta mil dari target saya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Luo Feng maju selangkah lagi. Dia akan terus menyelidiki sampai mencapai jarak 60 juta mil. Luo Feng memulai pekerjaan investigasi jangka panjang. Dari 12 benua ini, salah satu yang berdiameter terkecil adalah sekitar 1 tahun cahaya, dan yang terbesar bisa mencapai 8 tahun cahaya. Setiap kali Luo Feng berteleportasi, dia memastikan untuk mempertahankan jarak 60 juta mil. Jadi jika dia berteleportasi 10.000 kali sehari, akan membutuhkan 10 hari baginya untuk melewati benua dengan diameter 1 tahun cahaya. Dan lebarnya sendiri sudah 1 tahun cahaya. Jika saya harus melihat ke-12 benua seperti itu, saya khawatir saya akan membutuhkan beberapa puluh ribu tahun. Untungnya, pekerjaan investigasi hanya akan membutuhkan sedikit usaha dari pihak saya. Oleh karena itu, Luo Feng hanya mengambil jejak kesadarannya untuk memulai perjalanan panjang pekerjaan investigasi ini. Sebagian besar kesadarannya sepenuhnya dikhususkan untuk mempelajari jalan dewa binatang dan gambar ukiran rahasia. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah menghabiskan setengah tahun di benua ini. Tidak ada, di sini juga tidak ada apa-apa. Ini, sekarang warnanya merah. Setelah berteleportasi berulang kali, Luo Feng tiba-tiba berhenti. Mata katak emas di tangannya berubah menjadi merah menyala. Setelah setengah tahun menyelidiki, ini adalah pertama kalinya mata katak emas berubah merah. Secara alami, Luo Feng sangat diliputi emosi sehingga tubuh lainnya untuk sementara berhenti berkultivasi juga. Ke arah itu, Luo Feng melihat di kejauhan. Dengan satu teleportasi, dia mencapai sekitar 1 juta mil jauhnya dari targetnya. Setelah itu, Luo Feng mulai terbang. 1 juta mil, aku bisa sampai di sana dalam sekejap. Aku harus melihat sendiri bagaimana situasi di sekitar target. Apa yang bisa sangat dihargai oleh dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur kekuatan tertinggi alam semesta yang bahkan menyebutkan bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada alam semesta primal. Luo Feng tidak berani sedikit pun ceroboh dan tetap waspada. Lagi pula, dewa leluhur menyebutkan bahwa sesuatu menjadi pertanda buruk bagi alam semesta primal. Jadi ini bukanlah urusan yang sederhana. Terbang tinggi di udara. Kekuatan Saleh Luo Feng menyelidiki dalam 6.000 mil dari sekitarnya karena dia tidak berani menyelidiki terlalu jauh. Jangan sampai dia memberi tahu targetnya secara tidak perlu dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng menyelidiki benua yang luas dengan sangat cermat. Tugas ini menunjukkan padanya adegan-adegan yang menggambarkan potongan-potongan kehidupan di benua ini di mana berbagai peristiwa cinta dan kebencian terjadi di hadapannya. Luo Feng bisa melihat keunikan peradaban di benua gelap ini dengan matanya sendiri, dan itu membuatnya bahagia. Orang yang menarik, orang yang tidak beruntung. Kekuatan Luo Feng tiba-tiba terkunci di tempat tertentu di benua ini. Keluarga Mighty Flame, tunggu saja. Aku, buah, akan menjadi yang maha kudus. Dan kemudian aku akan menghancurkan seluruh benteng Mighty Flame sampai ke tanah. Seorang pengendara kekar terlihat di belakang binatang iblis raksasa dengan taring. Dia tinggi, besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi yang kokoh. Di sisi binatang iblisnya ada 2 kapak besar berwarna merah darah. Di wajahnya, ada bekas luka di separuh wajahnya, menambah keganasannya. Beraninya kau menghinaku seperti itu. Aku melayaninya dengan baik, memperjuangkannya dengan nyawaku. Namun dia berani menghinaku begitu. Bahkan pelayanku direnggut dariku dan diberikan kepada orang lain. Aku akan membalas dendam. Aku pasti akan. Aku akan kembali. Dan aku akan kembali sebagai yang maha kudus dan menginjak seluruh benteng Mighty Flame sampai menjadi hanya sebidang tanah datar. Penunggang binatang iblis itu mengutuk dan bersumpah. Kemudian binatang iblisnya lari dengan cepat. Gemuruh kuku terdengar dari belakang. Penunggang binatang iblis itu melihat ke belakang. Dan untuk saat ini, matanya melebar saat dia menjadi pucat. Di belakangnya, pasukan yang terdiri dari setidaknya 100 penunggang binatang iblis menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh. Suara menusuk terdengar dari langit.
menyebabkan pengendara binatang iblis ini, Buah, untuk melihat ke atas. Di udara, ada monster raksasa yang merah menyala di sekujur tubuhnya, dan armor bersisik serta sayapnya dikelilingi oleh cincin api. Pterosaurus api. Hanya ada 9 Pterosaurus api di benteng Mighty Flame, dan hanya untuk membunuhku, seorang pengendara kelas 5. Mereka telah mengerahkan seekor Pterosaurus api dan 100 penunggang binatang iblis. Mata Buah menunjukkan ekspresi kegilaan saat dia meraih senapan pengendara yang panjangnya 36 kaki dari punggung binatang iblisnya dalam satu gerakan cepat. Dengan kedua tangannya, dia memegang senapan dan membidik api Pterosaurus yang dengan cepat mendekatinya dari atas di udara. Butir-butir keringat mengalir di wajah Buah saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengertakkan gigi dan menatap. Bukan rasa takut yang dia rasakan. Itu karena api Pterosaurus yang turun dari langit sangat menindas. Untuk menjadi lawan yang layak bagi Pterosaurus api, seseorang harus menjadi penunggang kelas 9, yang hanya berada di urutan kedua setelah tingkat yang suci. Dia hanyalah pengendara kelas 5. Menggabungkan upaya dari 1000 pengendara tingkatnya masih tidak akan mampu mengalahkan satu Pterosaurus api. Binatang iblis yang dia tunggangi berlutut dan jatuh. Buah jatuh dari punggungnya di udara dan jatuh ke tanah dengan cepat. Meskipun tubuhnya dalam keadaan jungkir balik saat jatuh, tangannya masih memegang senapan dan membidik ke udara. Keluarga Mighty Flame, keluarga Mighty Flame, kamu makhluk celaka. Buah meraung. Bahkan jika aku, Buah yang agung, binasa sekarang, aku akan kembali sebagai pengendara iblis untuk menghantui kalian semua. Hahaha, penunggang iblis. Pterosaurus api sedang melayang di udara sementara pengendara binatang iblis lainnya mengejar dengan kecepatan tinggi. Segera, Buah dikepung dengan keras. Pasukan penunggang binatang iblis ini, Luo Feng menilai dari tempatnya, tinggi di langit dan sepertinya terdiri dari 3 ras yang berbeda. Dalam hal kekuatan, binatang terbang itu mungkin memiliki standar kelas ke-7-8 bintang. Meskipun terbang biasanya hanya mungkin untuk makhluk tingkat alam semesta, binatang ini memiliki sayap dan kemampuan bawaan yang dapat diandalkan. Jadi terbang sudah hampir memungkinkan. Adapun pengendara tersebut, mereka sebagian besar harus dari standar tingkat wisatawan bintang, yang tertinggi dari banyak, paling banyak, berada pada standar kelas 9 tingkat wisatawan bintang. Seorang pengendara yang mengenakan baju besi paling elegan, yang sedang menunggangi binatang putih salju bertanduk tunggal berkata, Buah, aku tidak akan menjadi pengganggu. Anak buahku tidak akan melawanmu. Hanya aku akan melawanmu. Ayo, ayo, Paman Buah akan memukul pantatmu. Buah, memegang senapan raksasanya, menyeringai. Dia seperti iblis gila saat dia menatap pengendara tampan itu. Dia sadar bahwa sebelum keluarga Mighty Flame, dia bukan siapa-siapa. Meskipun dia tahu bahwa melakukan perlawanan akan mengorbankan nyawanya, dia tidak akan membiarkannya berbaring. Tiba-tiba, segala sesuatu antara langit dan bumi menjadi sunyi. Seolah-olah waktu berhenti, bahkan rerumputan liar di pinggir jalan yang bengkok searah angin pun membeku di posisinya masing-masing. Para pengendara dan binatang yang melayang di udara juga berhenti bergerak. Apa yang terjadi? Buah ketakutan saat dia memegang senapannya. Sosok sendirian mendekatinya perlahan, senyum di wajahnya saat dia melihat Buah. Baiklah, kata pria dengan sayap hijau gelapnya. Dia memandang Buah, dan kekuatan tak terlihat menahan Buah. Sekitar 600 mil jauhnya, di tengah dataran sepi, Buah dilepaskan dan jatuh ke tanah. Dia segera berdiri, sambil terus mengoceh. Aku pasti pernah bertemu hantu. Mungkinkah Paman Buah pernah bertemu dengan hantu iblis? Di mana api Pterosaurus? Di mana? Di mana ini? Ah, besar. Kekar pria itu memandang sosok yang berdiri di depannya dengan ketakutan yang luar biasa. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang terlihat sederhana dan tidak berbahaya. Dengan sayap dan kulit hijau tua dan rambut cepak merah menyala, seluruh keberadaannya tampak memancarkan aura misterius yang samar. Buah langsung membungkuk. Luo Feng memandang Buah. Setelah tiba di duniamu, aku perlu menemukan bentuk kehidupan untuk bertanya tentang hal-hal tertentu. Kamu adalah yang terpilih. Aku tahu kamu takut dengan keluarga Mighty Flame itu. Jangan khawatir. Pasukan yang mengejar kamu akan mengira kamu punya melarikan diri jauh. Oh, kamu menebak siapa aku? Yang suci, makhluk legendaris, demigod. Ketakutan Buah meningkat.
Makhluk ini di hadapannya tahu semua pikiran yang ada di benaknya. Luo Feng tertawa. Berada di tingkat alam semesta, dia dapat dengan mudah melakukan pencarian jiwa pada makhluk lain di tingkat penjelajah bintang. Mengingat kekuatannya saat ini, tidak mungkin pikiran orang sekecil itu bisa lolos dari penyelidikan. Luo Feng menggoda orang ini untuk bersenang-senang. Tetapi pada saat yang sama, dia dengan cepat memindai ingatannya untuk melakukan pencarian yang cermat. Dunia yang menarik, anak muda yang menarik. Luo Feng memandang buah. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat jauh ke pegunungan. Apapun yang menyebabkan mata kodok emas menjadi merah adalah ke arah itu. Dan yang hidup di sana sebenarnya adalah apa yang oleh penduduk setempat disebut makhluk legendaris. Saya mengagumi karakter Anda, tetapi saya ingin tahu akan menjadi apa Anda jika Anda memiliki yang hebat kekuasaan. Luo Feng mempelajari buah, yang berada dalam kondisi campuran ketakutan dan ketidaknyamanan. Tiba-tiba, biji buah kiwi sesuatu yang biasa datang dari alam semesta muncul di telapak tangan Luo Feng. Itu adalah salah satu dari materi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam cincin dunia Luo Feng. Saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran lampu hijau dan menyelimuti buah. Buah sangat sok. Dalam sekejap, dia sepenuhnya diselimuti oleh lampu hijau itu. Di bawah kendali halus dari kekuatan Dewa Luo Feng, tubuh buah terus-menerus menyerap esensi energi dan mencapai terobosan berulang kali. Tingkat gen kehidupannya melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Hampir seketika, dalam waktu singkat, tingkat alam semesta tingkat 9 lahir. Luo Feng tersenyum saat melihat semuanya terjadi. Karena dia sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, maka apa yang dia lakukan pada buah hanyalah karena keacakan untuk menenangkan keingintahuannya sebelumnya. Bagi seorang ahli alam semesta, nilai dari benih kecil yang diambil dari alam semesta kemungkinan besar bisa diabaikan. Berbalik, Luo Feng melangkah maju dan kiri. Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FC. Terima kasih.